kasih Pak Truno. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati rekan saya, Karopenmas Pak Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko. Yang saya hormati juga rekan dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Pak Budi Winarso. Selamat datang Pak di lantai 9 Gedung Barreskrim Polri. Pak Kasubdit 1, Pak Setio, dan Pak Pipit Kasubdit 3. Dan tentunya rekan-rekan media semua yang saya hormati, terima kasih atas kehadirannya. Pagi ini kami dari Direktorat Tindak Pidana Tertentu Barreskrim Polri akan menyampaikan rilis terkait pengungkapan kasus penyalahgunaan LPG subsidi. Sebagaimana beberapa waktu yang lalu dalam setiap kesempatan rilis pengungkapan barang bersubsidi selalu saya sampaikan bahwa kenapa Tipiter ini getol sekali atau care sekali terhadap pengungkapan case-case yang menyangkut barang bersubsidi. Rekan-rekan perlu diketahui bahwa yang paling dirasakan susahnya, yang paling dirasakan dampaknya terhadap penyalahgunaan barang-barang bersubsidi ini adalah masyarakat kecil, ya. Di mana di negara kita ini situasi masyarakat kecil kita masih sangat dominan dibanding yang berkecukupan, sehingga jangan sampai lagi nanti terjadi atau paling tidak kita bisa meminimalisir adanya penyalahgunaan barang-barang bersubsidi, baik itu LPG, kemudian BBM, ada pupuk, ya. Sehingga kita anggap bahwa mereka yang telah bermain subsidi ini adalah pengkhianat negara dan pengkhianat rakyat. Izinkan saya menyampaikan pendahuluan terkait dengan penindakan yang dilakukan oleh tim kami. Yang ini ada dua TKP ya, rekan-rekan. Yang pertama adalah laporan polisi nomor 42 tanggal 16 April 2025 dengan TKP di Dusun Kerajaan RT 007 RW 02 Kelurahan Pasir Mukti, Kecamatan Telaga Sari, Kabupaten Kerawang, yang diduga dilakukan oleh satu orang tersangka atas nama TN alias E. TKP kedua adalah laporan polisi LP 46 tanggal 30 April 2025 di mana TKP berada di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 24, Kelurahan Budak Payung, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, yang dilakukan oleh 3 orang, yaitu tersangka FZSW alias A, DS, dan KKI. Rekan-rekan sekalian, bahwa kronologis penyelidikan dan penyidikan akan saya sampaikan secara rinci, secara sistematis, sehingga nanti tidak banyak pertanyaan karena ini sudah kita sampaikan secara detail. Terkait dengan laporan polisi nomor 42, penyelidikan berdasarkan informasi adanya kegiatan penyuntikan atau pemindahan isi gas LPG dari tabung 3 kilo ke tabung 12 kilo non-subsidi di Kelurahan Pasir Mukti, Telaga Sari, Kerawang. Dalam proses penyelidikan yang dilakukan di sebuah rumah, adanya pangkalan gas LPG 3 kg yang beramat di Dusun Kerajaan, Kelurahan Pasir Mukti, Telaga Sari, Kabupaten Kerawang, dan dilanjutkan dengan penindakan di lokasi tersebut. Nah, ini cukup menarik itu. Biasanya orang beli dari pangkalan baru disuntik atau dipindahkan ke tabung non subsidi. Lah, ini pangkalan sendiri yang bermain. Tentu nanti bisa menjadi perhatian dari rekan dari Dirjen Minyak dan Gas Bumi, Pak Budi. Kalau perlu izinnya harus dicabut. Kenapa? Karena dampak dari
pangkalan ini langsung bermain, terjadi kelangkaan secara lokal terhadap LPG 3 kg ini. Ini salah satu sumber informasi mengapa kita bisa tahu adanya penyalahgunaan LPG ini, karena ada kelangkaan di sekitar pangkalan tersebut. Dari hasil penindakan di rumah pangkalan gas LPG 3 kg tersebut, tim berhasil menemukan kegiatan yang sedang berlangsung, yaitu penyuntikan atau pemindahan isi gas LPG dari tabung 3 kg ke tabung 12 kg, serta mengamankan tersangka TN alias E, yang bersangkutan selaku pemilik sekaligus pemodal atau yang biasa kita sebut juga dokter. Untuk laporan polisi nomor 46 yang berada di Kota Semarang, Jawa Tengah, ini kita awali penyelidikan juga dari informasi masyarakat adanya penyalahgunaan LPG 3 kg bersubsidi di wilayah Kota Semarang, sehingga terjadi kelangkaan juga khususnya di wilayah Banyumanik. Atas dasar informasi tersebut, pada tanggal 29 April 2025, penyelidik Subdit 3 di Tipiter Barreskrim melakukan penyelidikan terkait penyalahgunaan gas 3 kg bersubsidi di gudang pangkalan. Ya, ini di gudang pangkalan atau subpenyalur LPG 3 kg tanpa izin. Karena gudang TKP tertutup pada saat itu, kemudian penyidik mendekati gudang dan mengatur strategi untuk masuk ke dalam gudang, dan sekitar pukul 21 kegiatan penyuntikan dari gas subsidi 3 kg ke non subsidi 12 kg sudah berlangsung. Namun pada saat itu petugas belum mendapatkan jalan untuk bisa masuk, sementara kegiatan sedang berlangsung. Hal ini ditandai dengan aroma yang tercium, yaitu berupa gas yang menyengat. Kemudian tidak berselang lama tersangka FZSW alias A selaku pemilik hendak keluar gudang. Nah, pada saat itulah petugas kita baru punya kesempatan memasuki gudang yang kita duga digunakan untuk melakukan penyuntikan. Kemudian tim kami di TKP melakukan wawancara dan pemeriksaan awal bahwa diketahui tersangka DS dan tersangka KKI berperan sebagai dokter atau penyuntik dari tabung 3 kg subsidi ke tabung 5,5 kg, 12 kg, dan 50 kg non subsidi. Adapun otak atau yang memerintahkan adalah tersangka FZSW alias A yang merupakan pemodalnya. Dari hasil penyelidikan kedua perkara tersebut, maka kemudian kita gelarkan dan proses penyelidikan kita tingkatkan ke penyidikan. Dari proses penyidikan, LP nomor 42 yang di Kabupaten Kerawang telah melakukan pemeriksaan terhadap 7 orang saksi dengan rincian sebagai berikut. 1 orang pelapor, 1 orang saksi penangkap, 1 orang terlapor, 3 orang saksi pekerja, dan 1 orang saksi ketua RT. Sementara untuk LP nomor 46 yang di Kota Semarang, pada proses penyidikan ini telah melakukan 12 pemeriksaan terhadap saksi, yaitu 2 orang saksi pelapor dan penangkap, 3 orang terlapor, 1 orang karyawan admin gudang, 1 karyawan angkutan atau sopir, 4 orang kernet, dan 1 orang sebagai anak FZSW alias A sebagai pemodal yang kebetulan saat itu berada di gudang. Kemudian